Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nah, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman satu hari beliau menghadapi satu peperangan ya. Beliau menemukan ada komunitas satu kerajaan yang dia syirik kepada Allah ya. Menyembahnya adalah matahari. Yang kerajaan itu ada di tengah-tengah lautan. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdakwah, menyampaikan surat kepada sang raja yang istananya ada di tengah-tengah lautan. Tetapi ajakan Nabi Sulaiman itu dibantahnya dan tidak mau mengikuti ajakannya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka peperangan pun terjadi antara pasukan Nabi Sulaiman dengan pasukan musuh yang ada di tengah-tengah lautan. Karena pasukan Nabi Sulaiman sangat kuat, karena bukan hanya dari kalangan bangsa manusia, tetapi juga kalangan bangsa jin. Sehingga kerajaan yang syirik ini, yang tidak mau ajakan Nabi Sulaiman, yang istilahnya ada di tengah-tengah lautan ini pun sama mengirimkan pasukan. Berperanglah dua kerajaan besar antara Nabi Sulaiman dengan kerajaan kafir yang ada di tengah lautan itu. Tetapi menang telak ya, dicapai oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena menang maka para musuh-musuhnya ini banyak yang terbunuh dan banyak pula yang tertangkap. Nah, termasuk di antaranya adalah sang rajanya ya. Sang raja dari kerajaan itu pun terbunuh dalam peperangan itu. Karena terbunuh, maka kalah total lah pasukan musuh yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak yang dibunuh, banyak yang ditahan, banyak yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kebetulan raja dari musuh Nabi Sulaiman ini yang terbunuh ini, dia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Nabi Sulaiman tidak sampai hati kalau kemudian memenjarakan, apalagi membunuhnya. Maka putri cantik dari sang raja ini pun dinikahi, dijadikan permaisuri oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Menikahlah Nabi Sulaiman dengan sang putri raja yang telah terbunuh itu. Diadakanlah pesta ya, yang cukup ramai dihadiri oleh pasukan-pasukan dan rakyat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika sudah beberapa tahun usia pernikahan, sang permaisuri ini kemudian dia merasa semacam rindu ya, kangen dengan bapaknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat peperangan ini. Kemudian sang permaisuri ini memohon izin kepada suaminya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai suamiku, Tuan Sulaiman, aku sedang merasakan kangen, rindu ingin ketemu ayahku. Kata Nabi Sulaiman, ya bagaimana, bapakmu sudah meninggal kok. Dia nggak mau ajakan saya untuk masuk ke dalam Islam. Dia tetap kukuh dengan pendiriannya sebagai orang yang musyrikin, tetap mau menyembah matahari, nggak mau menyembah Allah. Ya kami tumpas. Bapakmu sudah meninggal, bagaimana kamu ketemu dengan dia? Kata permaisurinya, iya Tuan Sulaiman, aku menyadari itu. Bapakku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi aku sangat rindu ingin bertemu dengan dia. Kata Nabi Sulaiman, ya bagaimana mau ketemu seperti apa? Dia dengan kita alamnya beda. Begini kata permaisuri. Engkau kan punya pasukan-pasukan jin. Iya, lalu?
Mungkin di antara mereka ada yang bisa menjelma lah menjadi sosok bapakku. Paling tidak dengan penjelmaan itu aku merasa terobati rinduku kepada ayahku. Suruh di antara anak buahmu jin untuk menjelma menjadi ayahku hanya sekedar untuk mengobati rasa rinduku kepada ayahku. Oh begitu, kata Sulaiman. Iya, ya itu sih mudah. Maka dipanggillah salah seorang anak buah ya, bawahan dari Nabi Sulaiman, yakni Sokhr al-Marid. Sokhr al-Marid ini salah satu jin yang menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Wahai Sokhr bin al-Marid, saya Tuan Sulaiman, ada kerjaan buat kamu. Apa? Nabi Allah Sulaiman, bisa nggak engkau menjelma menjadi sang raja yang dulu kita kalahkan, bapak dari permaisuri ini? Oh bisa Tuan Sulaiman. Maka Sokhr al-Marid ini kemudian menjelma menjadi seorang raja yang sangat teramat mirip dengan bapak dari permaisuri ini. Senanglah ini permaisuri ya, terobati sudah rasa rindunya kepada bapaknya ini. Senang luar biasa. Sampai dia cium tangan ya. Layaknya dia menghadapi bapaknya sendiri, dia cium tangan, dia peluk ya, untuk mengobati rasa rindu. Bahkan dia sungkem lah, cara orang Jawa, dia sungkem sebagai obat rindu kepada sang bapaknya yang telah terbunuh. Nah, lama kelamaan ketika Nabi Sulaiman satu hari beliau ada keperluan, beliau pergi dari istana, itu permaisuri sungkem dan sujud di hadapan Sokhr al-Marid. Padahal dia sebagai seorang jin yang menjelma. Cuma sang permaisuri ini merasa bahwa ini bapakku ya. Ingin mengingat masa lalu di mana dia sangat begitu patuh dan hormat kepada bapaknya. Suka cium tangan, suka memeluk, bahkan suka sujud. Akhirnya permaisuri pun sujud sebagaimana dulu ketika dia masih anak-anak ya, masih sebagai seorang anak. Akhirnya dayang-dayangnya pun ikut sujud kepada Sokhr al-Marid ini yang menjelma sebagai sang raja ini. Lama kelamaan seisi istana semuanya mereka tiap hari sujud dan tunduk di hadapan Sokhr al-Marid yang menjelma sebagai sang raja ini. Akhirnya lama-lama kelamaan mereka jadi berpindah sujud kepada sang iblis ini, sang jin ini, sang setan. Nabi Sulaiman tidak tahu. Sokhr al-Marid dia sangat senang bahwa satu istana semuanya pada sujud pada dirinya. Semakin sombonglah ini Sokhr al-Marid. Nabi Sulaiman gak nyadar bahwa ternyata satu keluarganya, satu istana, itu semuanya tiap hari sujud kepada Sokhr al-Marid ini. Nah, kejadian ini berlangsung sampai 40 hari lamanya. Tiap hari, tiap pagi, seluruh seistana, dayang-dayang dan seluruh penghuni istana, permaisuri yang lain pun ikut-ikutan. Selir-selir Nabi Sulaiman pun satu istana itu sujud di hadapan Sokhr al-Marid. Nah kemudian peristiwa ini pun diketahui oleh salah seorang pembesar istana ya. Namanya Asif bin Barkhoya. Pembesar istana, Perdana Menteri lah mungkin ya. Asif bin Barkhoya. Melihat peristiwa ini dia kaget. Astagfirullahaladzim. Kok mereka jadi menyembah Sokhr al-Marid padahal dia kan jin. Dia kan setan. Kenapa satu istana semua menyembah kepada dia? Oh, celaka ini. Kalau dibiarkan bahaya ini. Mereka sudah syirik kepada Allah. Sudah menyekutukan Allah. Tidak lagi menyembah kepada Allah. Tapi menyembah kepada Sokhr al-Marid ini. Wah ini gak bisa dibiarkan. Kata Asif bin Barkhoya ini. Nabi Sulaiman harus saya kasih tahu ini. Kalau tidak, wah ini akan berlarut-larut.
Cuma bagaimana ya untuk menasehati, memberitahu Nabi Sulaiman? Gak mungkin saya ngomong langsung, nanti akan tersinggung. Caranya bagaimana ini? Dicari-cari akal, akhirnya dia pun punya ide. Dia mohon izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Tuan Sulaiman, iya. Aku punya satu rencana. Apa? Saya ingin mengumpulkan seluruh rakyat-rakyat dan juga seluruh bala tentara untuk kumpul di satu lapangan. Mau apa kamu? Iya, ingin saya kumpulkan seluruh masyarakat, seluruh rakyat dan seluruh bala tentara. Di situ nanti akan saya sampaikan sejarah para nabi, sejarah para rasul untuk memperkuat iman kita. Ya, cara kita mungkin tausiah lah ya, siraman rohani. Saya akan kumpulkan orang-orang, saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Oh, itu bagus. Itu ide bagus. Dikumpulkanlah orang satu lapangan luas. Di situ Asif bin Barkhoya kemudian ceramah ya. Yang isi ceramahnya adalah menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Terus diceritakan kisah-kisah mereka sampai kepada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ini. Diceritakan Nabi Sulaiman, kebaikannya seperti ini, keistimewaannya, keagungannya ya, diceritakan. Tetapi yang diceritakan Asif bin Bahroya ini hanya menceritakan kebaikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orangnya bagus, lembut, tegas, bertakwa kepada Allah. Diceritakan kebaikan-kebaikannya. Nabi Sulaiman pun sedikit marah ya. Ini Asif bin Barkhoya hanya menceritakan kebaikanku saja. Saya ingin tahu keburukanku apa itu. Ditunggu dari tadi hanya kebaikan yang diceritakan. Dia pun akhirnya interupsi. Wahai Asif, ya Tuan Sulaiman, kau menceritakan hanya kebaikanku saja. Iya, kalau nabi-nabi terdahulu sih boleh kau ceritakan kebaikan-kebaikannya, nggak perlu kau ceritakan keburukannya. Tapi saat kau menceritakan kisahku, jangan hanya kebaikanku. Aku ingin tahu keburukanku di mana. Nah, mendengar pertanyaan ini, Asif, wah ini kesempatan saya akan ceritakan. Wahai Tuan Sulaiman, maafkan saya. Kalau engkau meminta aku menceritakan kekuranganmu, baik. Kekuranganmu adalah di hari tuamu sebagai seorang raja, sebagai Rasulullah, engkau membiarkan ada kesyirikan di istanamu. Kesyirikan, iya. Ada satu kesyirikan di keluargamu, di rumahmu sendiri. Bagaimana seluruh seisi istana mereka menyembah bukan kepada Allah. Ah, yang benar, iya. Di istanaku, di istanamu. Siapa dia? Kau tentu lupa ya. Sakhr al-Marid, jin yang kau perintahkan untuk menjelma sang raja, bapak dari permaisurimu. Dia selama ini, saya hitung sudah 40 hari, disembah oleh seisi istana. Termasuk permaisurimu. Menyembah Sakhr al-Marid ini yang dia adalah jin. Awasi dia menghormati sebagai penjelmaan bapaknya. Lama-lama disembah, sujud seisi istana. Dan mereka melupakan Allah Tuhannya. Mendengar ini Nabi Sulaiman marah luar biasa. Itu di rumahku, di rumahmu, di istanaku. Iya, istanamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa aku tidak tahu? Dia langsung pulang ke istana. Di taman itu memang banyak patung-patung yang dibuat mirip seperti seorang bapak dari permaisuri ini. Dihancurkan oleh Nabi Sulaiman itu. Dihancurkan Nabi Sulaiman. Sakhr al-Marid dipanggil. Hai Sakhr, kamu biadab, kau menipu saya ya. Kau menjadi bahan sujud dari semua orang seistana. Kurang ajar kamu. Kau memperalat saya. Kau mempergunakan situasi. Mulai sekarang kau pergi dari istanaku. Diusir ini setan Sakhr al-Marid yang sudah menipu Nabi Sulaiman. Beberapa permaisurinya dan seluruh istana yang menyembah Sakhr al-Marid dihukum. Dicambuk, dihukum oleh Nabi Sulaiman kalau dia sudah
berpaling dari kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman menangis. Taubat kepada Allah, ya Allah, aku seorang nabi, aku seorang rasul, kenapa di rumahku ada kemaksiatan? Kenapa di istanaku ada perbuatan syirik? Dia nangis sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun barangkali sedang kalut pikirannya, dia pergi dari istana ya dengan membawa beberapa perbekalan, dia pergi keluar istana, ingin menyendiri, ingin berkhalwah ya, menenangkan pikiran. Mencari tempat yang sepi untuk sujud dan bertobat kepada Allah. Bertakarub ya, bermunajat, mohon ampun kepada Allah. Pergi pagi, pulang sore. Besoknya lagi berangkat lagi, pulang sore, terus itu. Meninggalkan istana. Jadi selama siang itu istana kosong tanpa adanya Raja Sulaiman ini. Nah satu hari, karena kebiasaan beliau ini, ketika pulang dari bepergian, beliau ingin buang hajat ya ke kamar kecil, ya, mungkin cara kita WC itu ya. Dia dari bepergian masuk ke kamar kecil ingin buang air kecil. Kebetulan Nabi Sulaiman ini memiliki cincin ya, punya cincin yang setiap kali beliau masuk kamar kecil pasti dilepas cincin itu. Dia punya seorang pembantu namanya Aminah. Setiap kali beliau masuk kamar kecil, pasti itu cincin diambil dan dititipkan kepada Aminah. Aminah, saya titipkan cincin. Saya mau kamar kecil. Baik, Tuanku Sulaiman. Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, kemudian cincinnya dikasihkan titipan kepada Aminah. Berulang kali, setiap kali beliau pergi dan akan masuk ke kamar kecil, pasti cincin yang beliau pakai dilepaskan, dititipkan kepada Aminah. Nah, jin Sohra Al-Marid ini tahu. Tiap hari ketika Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, cincinnya pasti dilepas, titipkan kepada pembantunya Aminah. Ini kesempatan ini ya. Ini Sohra Al-Marid sudah diusir, dia datang lagi dengan niat jahat ya. Ketika Nabi Sulaiman masuk ke dalam kamar kecil, WC untuk buang hajat, Sohra Al-Marid ini kemudian tiba-tiba datang menemui Aminah dengan menjelma dirinya menjadi Nabi Sulaiman. Namanya juga jin ya, bisa menjelma siapapun yang dia kehendaki. Sementara Nabi Sulaiman masih di kamar kecil, ini Sohra Al-Marid dia menjelma dirinya menjadi Nabi Sulaiman. Kemudian menemui Aminah yang sedang menunggu di luar sana. Sampai di depan Aminah, ya Aminah ini nggak ngerti, dikiranya memang betul Nabi Sulaiman. Padahal Sohra Al-Marid yang menjelma sebagai Nabi Sulaiman. Ya akhirnya diminta cincinnya ya dikasihkan. Ya, pembantunya ini Aminah nggak curiga bahwa itu bukan Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Karena mirip betul, kemudian dikasihkanlah cincin itu. Begitu cincin dipakai, wujud Sohormannya ini benar-benar sangat mirip dengan Nabi Sulaiman. Dia pun masuk ke dalam istana, duduk di atas singgasana kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Orang-orang seistana nggak sadar bahwa itu bukan Nabi Sulaiman, tapi Sohra Al-Marid ini. Dia duduk dengan gagahnya, layaknya seorang raja. Lama itu. Nah begitu Nabi Sulaiman keluar dari kamar kecil, kaget dia. Kaget ketika melihat di kursi singgasana kerajaan sudah ada orang yang mirip dirinya. Ini siapa lagi ini? Ya Allah, ini ujian apa lagi ini? Kok ada orang yang duduk di kursi kerajaanku dengan wujud yang mirip dengan saya? Bahkan sesi istana mereka tunduk dan patuh. Siapa dia? Ditelisik. Kemudian Asif bin Barhoya menceritakan lagi. Wahai Sulaiman, yang duduk di istana adalah jin yang dulu kau usir. Sohr, betul. Kurang ajar dia. 2 kali dia menipu saya. Ya semua orang ketika datang di tengah-tengah mereka, Nabi Sulaiman yang nggak menyangka bahwa
Orang-orang tuh nggak mengenali dirinya. Yang disangka duduk di atas kursi kerajaan itulah Nabi Sulaiman. Ketika beliau keluar dari kamar kecil, ya orang nggak menyangka itu Nabi Sulaiman. Apa disangkanya? Nabi Sulaiman itu yang sedang duduk di istana, yang padahal dia adalah Sohr al-Marid ini. Marah Nabi Sulaiman, tapi dia tidak berdaya. Ya. Akhirnya dia sudahlah, sementara saya pergi dulu dari istana. Nabi Sulaiman pergi dari istana, ya, menenangkan pikiran, biarkan Sohr al-Marid dia menjadi seorang raja, tapi kapan waktunya dia pasti akan jatuh dari kerajaanku. Nabi Sulaiman pun pergi, ya, mencari tempat yang kira-kira bisa meneduhkan pikirannya, menenangkan jiwanya, ya, menghadapi problematika yang ada dalam istananya. Pergi jalan kaki, menyusuri tempat-tempat, ya, lorong-lorong, ya, kampung-kampung, sampai kemudian dia menemukan ada satu rumah kecil, masih sederhana. Ya. Dia ingin berteduh dan dia ingin meminta makanan, ya, karena perbekalan yang dia bawa dari istana kemudian habis. Dia lapar, kemudian dia menemukan rumah, dia berniat ingin meminta sedikit makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dibuka pintunya ada seorang perempuan di dalamnya. Anda siapa? Saya Sulaiman. Oh Sulaiman, iya. Bolehkah saya mampir di rumahmu? Boleh nggak saya berteduh di rumahmu? Ini di luar istana sangat panas. Saya ingin berteduh di rumahmu, boleh tidak? Dan kalau bisa minta makanan, aku sangat lapar. Oh boleh Tuan. Tetapi mohon maaf, Tuan nggak boleh masuk ke rumah saya. Kenapa? Suamiku sedang tidak ada di rumah. Oh baik, tidak apa-apa. Saya tidur saja di luar. Ya. Nah kebetulan di samping rumah si ibu ini ada kebun, ya. Ada kebun yang di situ ada buah-buahan juga. Nabi Sulaiman nggak maksa, dia seorang raja tapi dia duduk di kebun. Duduk di kebun sambil tiduran, mungkin capek, letih ya. Capek, letih, lapar. Dia sedang makan buah di kebun itu sambil tiduran. Tiduran, hanya tidur beneran. Itu badan Nabi Sulaiman yang mulia dikerumuti semut, dikerumuti cacing. Dan semua yang ada di tanah itu, ada belatung, ada ulat. Pada merambat menggerumuti tubuh Nabi Sulaiman yang sedang tidur. Sampai kemudian datang seekor ular. Datang seekor ular, tapi ular bukan sembarangan ular ya. Ini ular menebarkan bau yang sangat wangi. Ular ini atas izin Allah ya, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Nabi Sulaiman. Di ular ini menebarkan bau yang sangat wangi. Sehingga semua hewan, cacing, ya, lalat, semut yang menggerumuti tubuh Nabi Sulaiman berpindah menggerumuti sang ular tadi yang baunya wangi. Nggak lama kemudian sang suami dari perempuan ini pun datang. Suamiku, iya, tadi ada tamu, dia minta makan dan ingin masuk ke dalam rumahku. Cuma aku nggak berani karena engkau tidak ada di rumah. Mana orangnya? Itu lagi tidur di kebun. Dilihatnya, ini bukan sembarangan orang istriku. Ini Nabi Rasul ini. Lihat, dia ditemani oleh sang ular. Ularnya ini melindungi tubuh dari orang ini yang baunya sangat semerbak harum. Sehingga hewan yang menggerumuti tubuhnya akan berpindah kepada sang ular ini. Dia bukan sembarangan orang. Ini Nabi ini. Aku yakin dia bukan sembarangan orang. Dia Nabi dan Rasul. Dibangunkan dia. Dibangunkan Nabi Sulaiman. Tuan, kenapa tidur di sini? Iya, tadi saya ingin masuk ke rumah Anda, cuma Anda belum pulang. Saya nggak berani. Bangunlah, bangun. Dibangunkan Nabi Sulaiman, diajak masuk ke rumah. Nah, kebetulan ya, sang ibu ini memiliki putri yang sangat cantik. Akhirnya dinikahlah ya, singkat cerita Nabi Sulaiman dinikahkan dengan putri orang yang membangunkan ini. Menikah Nabi Sulaiman dengan sang putri ini. Setelah menikah, Nabi Sulaiman kemudian
pergi untuk mencari, katakanlah mencari kerjaan ya, mencari makanan, mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan makanan. Sampai dia kemudian di tepi laut. Nah, di laut itu banyak para nelayan yang sedang mencari ikan. Kata Nabi Sulaiman, wahai tuan-tuan, bolehkah saya bekerja di sini? Oh boleh, boleh saja ya. Nanti saya minta bayarannya ikan. Boleh. Nabi Sulaiman pun akhirnya tiap hari bekerja sebagai nelayan. Padahal beliau seorang rasul, seorang nabi. Cuma beliau tetap ya, karena beliau manusia biasa, tetap menjalankan syariat sebagai manusia biasa. Tiap hari jaring ikan, ya, pulang dapat ikan, dapat uang untuk makan. Ya. Tiap hari begitu, bolak-balik ke laut sebagai nelayan, menangkap ikan dan kemudian dapat makanan untuk dimakan bersama-sama. Nah, sementara di istana Nabi Sulaiman, ini Sohra Al-Marid ini, karena dia bukan Nabi Sulaiman yang sebenarnya, tapi orang se-istana, bahkan seluruh rakyat menganggap bahwa itu Nabi Sulaiman. Padahal Sohra Al-Marid. Lama-lama tingkahnya menyebalkan, tingkahnya aneh, tingkahnya bikin orang kesel. Dia bukan Nabi, dia Sohra, dia jin. Ya. Orang banyak, ini kayak Nabi Sulaiman kok wataknya begini. Orang banyak menghindar. Banyak nggak percaya dengan omongan Sohra Al-Marid yang semakin ngaco. Namanya juga jin. Orang banyak yang mencuekin Sohra Al-Marid ini. Hanya dia pun jenuh di istana. Ya. Dia jenuh di istana, kemudian cincin yang dia pakai, yang milik Nabi Sulaiman ini diambil oleh dia sendiri. Dilemparlah ke laut. Dilempar ke laut, kemudian Sohra Al-Marid ini pun pergi. Meninggalkan istana, jenuh barangkali ya. Cincin dilempar di laut, kemudian cincin tadi dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan. Nah, kebetulan sekali ikan yang memakan cincin Nabi Sulaiman ini salah seekor ikan yang ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Ya, ditangkap, ya Nabi Sulaiman tidak tahu bahwa di antara ikan yang dia tangkap ada ikan yang memakan cincin yang dilempar tengah laut itu. Ditangkap. Nah, kemudian ikan itu pun dibawa oleh Nabi Sulaiman ke rumah untuk dimasak. Dibelahlah satu persatu ekor ikan yang ditampakkan Nabi Sulaiman. Terkejut luar biasa, istri Nabi Sulaiman ini ketika membelah salah seekor ikan itu, ketika dibelah ada satu ekor yang perutnya ada cincinnya. Suamiku, iya, ini ada ikan di perutnya ada cincin. Apa iya? Iya. Ketika dibelah, subhanallah, Masya Allah, ini cincin saya dalam hatinya. Ini cincin saya. Kok bisa ada di perut ikan ini? Akhirnya dia sujud syukur, cincin yang dipakai oleh Sohra Al-Marid ini bisa kembali. Dipakai kembali oleh Nabi Sulaiman. Ketika dipakai, wujud Nabi Sulaiman kembali sempurna. Bukan lagi seorang nelayan, dia menjadi seorang raja. Diceritakanlah kepada keluarga dan istrinya bahwa dia sebenarnya adalah Nabi Sulaiman Rasulullah yang pergi dari istana. Akhirnya Nabi Sulaiman dia pulang ke istana kembali menjadi raja. Putri cantik yang dia nikahi dari dua orang yang baik ini pun dibawa ke istana menjadi permaisuri.